Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat teks. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang menjabarkan sesuatu yang berhubungan dengan hasil yang berada di lapangan. Teks laporan hasil observasi juga merupakan teks yang memiliki kegunaan dalam memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan keadaan yang diperlihatkan dalam hasil penelitian dengan sistematis. Fungsi teks. Fungsi teks adalah fungsi dari observasi sendiri yang memberikan penjelasan dari pengertian yang berkaitan di dalamnya. Jadi, fungsi teks ini merupakan hasil dari pengamatan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi bentuk maupun situasi yang dilakukan ataupun yang diamati dalam penelitian yang ada. Ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks yang dapat dikatakan sebagai hasil observasi yaitu bersifat objektif, yang dimana ditunjukkan dengan adanya objek yang diamati atau yang diteliti. Kemudian, dalam penyajian dan pelaporan yang harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan saat melakukan sebuah observasi, memiliki pendirian yang dimana sebagai pengutip. Sebuah laporan harus jelas dan tidak memihak siapapun. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks. Dalam menyusun teks ini harus memiliki langkah-langkah yang tepat dan benar, sehingga penyaji ataupun pelaporan hasil pengamatan dapat tersusun dengan baik dan dapat membuat para pembaca mengerti dengan langkah ataupun penyusunan teks ini. Mengenai hal ini, langkah-langkah dari penyusunan teks informatif dari hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat judul laporan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Judul harus sesuai dengan tema dan alur yang dipaparkan nantinya. Yang kedua, membuat dan memaparkan kalimat pembuka yang berisi tentang gambaran umum dari hasil observasi. Yang ketiga, menyusun dan membuat isi laporan yang berisi gagasan ataupun ide pokok dari hasil pengamatan. Yang keempat, memberikan dan menjelaskan manfaat dari hasil observasi tersebut. 5. Menulis kalimat penutup. Jadi, dalam penyusunan teks informatif, hasil observasi harus diketahui subjek dari judul pengamatan sehingga dapat menjadi pedoman yang baik akan hasil observasinya, serta langkah-langkah yang tersedia menjadi baik tentang bagaimana laporan dan pengamatan hasil observasi yang dilakukan di lapangan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks narasi sejarah. Hakikat teks karangan narasi adalah bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dan waktu ke waktu. Fungsi teks narasi sejarah memberikan beberapa fungsi yang berkaitan dengan bagaimana narasi itu menjadi berkembang. Yang pertama, mengisahkan suatu cerita melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, dalam tipe teks narasi tertentu, teks berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengarnya akan suatu hal. Yang ketiga, menghantar amanat atau pesan sosial melalui perwatakan tokoh dan berbagai kejadian yang terjadi di dalamnya. Yang keempat, menjelaskan secara terperinci mengenai suatu peristiwa hingga pembahasan sebab akibatnya pula. Ciri-ciri teks yang dapat dikatakan sebagai hasil observasi yaitu menurut Krop 2010 halaman 136. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan dan dirangkai dalam urutan waktu tertentu. Yang kedua, berusaha menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, terdapat konflik karena narasi dibangun oleh suatu alur cerita dan alur tersebut tidak akan membosankan jika tidak ada konflik. Struktur teks secara umum Kosasi 2016 halaman 300-302 mengatakan bahwa struktur narasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Yang kedua, menuju konflik. Yang ketiga, puncak. Langkah-langkah menyusun teks. Pada bagian awal, karangan narasi biasanya diisi dengan kalimat pengantar yang memperkenalkan situasi serta tokoh-tokoh dalam karangan narasi tersebut. Di bagian tengah, karangan narasi umumnya memiliki konflik. Konflik dalam pertengahan karangan narasi biasanya akan diarahkan menuju klimaks cerita. Pada bagian akhir, karangan narasi akan menampilkan akhir cerita yang merada. Bagian ini dapat diceritakan secara singkat, namun tidak sedikit pula yang menceritakannya dengan langkah yang panjang. Langkah menyusun karangan narasi, khususnya yang berbentuk fiksi, diperlukan proses kreatif untuk menjaga cerita tetap kronologis
Untuk mempermudah proses ini, penulis dapat menggunakan rumus 5W+1H untuk menyusun keterangan narasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pengetahuan atau informasi yang dimuat secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi ini bersifat objektif dan tidak memihak. Teks eksposisi ini juga berkaitan dengan penulisan yang berkaitan dengan hal yang informatifnya jelas dan berstruktur. Teks eksposisi ini menjelaskan sesuatu dengan gaya yang lugas, seragam baku, dan disertai data-data yang akurat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi teks. Fungsi teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan hal yang berkaitan dengan informatif yang jelas. Yang kedua, mengungkapkan isi teks yang ada dengan jelas. Yang ketiga, menerangkan teks sesuai dengan tema yang disampaikan. Yang keempat, menguraikan penjelasan-penjelasan terkait dengan bentuk teks yang disediakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah membahas suatu masalah namun tetap bersifat objektif. Yang kedua, diperjelas dengan fakta yang berupa angka, statistik, peta, tabel, atau grafik. Yang ketiga, mempunyai analisis dan bukti. Yang keempat, diakhiri dengan penegasan pendapat. Dan yang kelima, argumentasinya satu sisi, baik sisi yang menolak atau sisi yang mendukung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur teks. Yang pertama adalah pendapat, tesis, opini di bagian pembukaan. Ini adalah gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah masalah yang disertai dengan fakta-fakta. Selanjutnya yang kedua adalah argumentasi atau isi. Di sini penulis itu membahas suatu masalah lebih mendalam disertai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang ada. Yang selanjutnya adalah penutup atau penegasan ulang. Di bagian ini penulis lebih menguatkan pendapatnya dengan berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran dari argumentasi sebelumnya. Baiklah, saya akan membacakan langkah-langkah membuat teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik yang menarik. Yang kedua, menentukan tujuan kita membuat teks eksposisi. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan pembahasan. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Dengan adanya langkah-langkah yang tersedia, maka akan membantu para pembaca untuk mengembangkan kembali teks eksposisi ini yang telah ia baca.